Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir hadis ke 245, halaman 238, 237 ya. Ya. Hadis ke. Kemudian kita masuk hadis ke 247, kemarin sudah kita bahas. Masuk hadis ke 248. 200 berapa? Hadis 248 ya. Halaman 238. Ya. Pada pekan lalu kisah seorang budak yang berzina lalu dijilid ya. Tetapi saat menjilid atau dicambuk tidak boleh diikuti dengan ucapan. Ya, cukup dicambuk saja tanpa harus diikuti dengan ucapan. Jika dia mengulanginya lagi untuk yang kedua kalinya, kembali dicambuk tanpa harus dihina. Ya, tidak diikuti dengan kata-kata yang sifatnya hinaan. Ketika dia mengulangi yang ketiga kalinya, sama, dia juga dicambuk tanpa diikuti dengan ucapan, tapi setelah itu dia dijual. Ya, seharga seutas tali dari bulu binatang. Artinya murah sekali harganya. Nah, kita sudah bahas itu. Kita masuk hadis 248. Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajulin qad syariba khamra, birajulin qad syariba khamra, qala idribuhu, qala Abu Hurairah fama minna ad-daribu biyadihi wad-daribu bina'lihi wad-daribu bithawbihi. Falamma insarafa qala ba'dul qawm akhzakallahu, qala la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Seorang laki-laki didatangkan kepada Rasulullah SAW, dibawa pada Rasulullah SAW, di mana dia adalah syaribah khamra, peminum khamr. Dia minum khamr. Ya. Qala, kemudian Rasulullah sampaikan kepada sahabat yang membawa laki-laki peminum atau yang minum khamr ini, idribuhu, pukullah dia. Ya, pukullah dia. Qala Abu Hurairah berkata,
ya Abu Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, apa katanya? Faminna dharibu biyadih. Di antara kami ada yang memukul dengan tangan. Wadharibu bina'lih. Dan ada di antara kami yang memukulnya dengan sendal. Wadharibu bithawbih. Dan ada juga yang memukulnya dengan baju, dengan pakaian. Falamman sarafa qala ba'dul qawmi, setelah selesai, ya, pemukulan sudah selesai, ada yang dengan tangannya, ada yang dengan sendal, ada yang dengan baju. Seorang dari kami berkata, ya, akhzakallahu, semoga Allah menghinakanmu, wahai yang minum khamr. Qala, Rasulullah tegur, la taqulu hakadha, janganlah kalian berkata seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan, janganlah kalian membantu syaitan terhadap dirinya. Ya, hadis ini semisal yang pekan lalu pezina. Nah, ini adalah minum khamr. Dan tentu minum khamr itu menjadi hal yang biasa sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ya, ada di antara sahabat sebelum masuk Islam ya peminum khamr, kecuali Abu Bakar, Utsman ibn Affan, dan pastinya Rasul SAW. Ya. Selain mereka ada yang minum khamr. Kemudian begitu Rasul SAW diutus, baru mulai ada perubahan. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang kedudukan khamr. Ini belum ada pengharaman. Saya ulangi, mereka biasa minum, ya, biasa minum. Dan mereka stok di rumahnya, Pak. Ya, stok minuman. Bukan 1 liter, 2 liter, banyak di rumah mereka. Maka begitu Rasul diutus, sekian tahun mereka tanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang kedudukan khamr di dalam Islam itu seperti apa. Qul fihima ismun wa manafi'uhu kabir. Ya. Qul fihima ismun. Ya, khamr itu ada manfaatnya, ada bahayanya. Ya. Fihima ismun. Fihima ismun wa manafi'. Ya, ada manfaatnya, ada bahayanya. Ya para sahabat ya minum. Ya, karena ada manfaat, ada madaratnya. Kemudian ditanya lagi, tetapi madaratnya lebih besar. Bahayanya lebih besar. Para sahabat mulai mengurangi, belum meninggalkan. Begitu tahapan berikutnya, Allah haramkan khamr. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung membuang stok khamr yang ada di rumahnya. Ya, mereka langsung buang, sehingga Madinah seperti lautan khamr. Ya, nah ini proses perubahan dan kenapa sesuatu itu menjadi haram. Ya. Maka sesuatu yang mengandung bahaya, ya, itu jelas tidak boleh. Kenapa para ulama ijma' tentang haramnya rokok? Ya, karena rokok itu bahayanya lebih besar dari madaratnya. Ya, mungkin ada madaratnya Pak rokok, mungkin ada manfaatnya. Bagi perokok, bagi kita sih nggak ada manfaatnya. Ya, karena nggak ngerokok. Tapi kalau ditanya kepada perokok, mereka akan berkata rokok itu ada manfaatnya. Tapi menurut ahlinya siapa? Bukan ustadz. Ya, ahlinya dokter. Ya, orang ada juga ustadz ngerokok, kiai juga ada yang ngerokok. Ya, kalau ditanya ke dokter, mereka akan berkata rokok itu berbahaya. Maka ini ilahnya, ini dasar kenapa rokok itu diharamkan.
Ya. Apa saja yang mengandung bahaya. Ya. Nah, para sahabat tentu sesudah tahu langsung berhenti. Dan inilah respon yang benar terhadap hukum Allah. Begitu kita mengetahui kedudukan haram satu perkara, maka langsung ditinggalkan. Karena Allah, ya, bukan karena coba-coba, karena Allah. Ya. Dan Allah menjamin melalui lisan Rasulullah SAW, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Itu pasti, Pak. Tahu kerja di riba itu haram, ditinggalkan karena Allah. Jangan karena malu kepada tetangga, jangan karena malu kepada mertua. Mertua udah ngaji, ya, gak enak saya kalau kerja di situ, gak enak, ya udah. Itu nggak boleh. Meninggalkannya karena Allah. Jangan malu kepada tetangga. Ada satu perkara haram, perkara tradisi, ya, adat, ya, adat kematian, adat apa, ya, ditinggalkan karena Allah. Ya, jangan karena nggak enak. Kalau karena nggak enak, ya, itu kita bisa marah. Tetangga ngomongin tetangga. Tapi kalau karena Allah, la nubali biqaulin nas, maka kita tidak akan, ya, tidak risih dengan ucapan manusia. Ya, ucapan manusia biasa saja. Karena meninggalkannya, ya, niatnya untuk Allah, bukan karena manusia. Nah, bisa jadi tidak semua yang namanya kebiasaan kalau sudah mendarah daging, ya suatu saat bisa terulang. Maka orang yang sudah tidak ngerokok, suatu saat bisa ngerokok lagi. Ya, demikian juga dengan peristiwa khamr ini. Ya. Nah, mungkin dia dulu peminum khamr berat, ya, kemudian masuk Islam, minum khamr lagi. Sementara di dalam Islam sudah diharamkan. Dibawa itu kepada Nabi laki-laki itu. Ya, dibawa. Didatangkan kepada Nabi. Maka kata Nabi, pukul dia. Ya, pukul. Nah, kenapa Nabi melakukan hal seperti ini? Nabi penguasa, Pak. Ya, Nabi penguasa. Kalau kita nggak boleh, ya, ngelihat orang mabuk langsung dipukul, nggak boleh. Bisa kita yang kena hukum. Ya. Ini Nabi sebagai penguasa, sebagai pemimpin. Ya. Sama seperti pezina tadi, ya, perempuan yang berzina, ya, dicambuk. Karena Nabi sebagai pemimpin. Nah, itulah sekali lagi pentingnya kekuasaan di tangan orang Islam. Ya. Saya pernah dengar cerita, tapi saya tidak mengalami, Bapak lebih paham. Katanya yang sekarang jadi Islamic Center di mana nih? Di Koja, itu tadinya tempat apa ini? Tempat prostitusi apa? Tempat prostitusi. Ya. Zaman siapa gubernurnya, Pak? Sutioso, ya, Sutioso. Lalu dirubah menjadi Islamic Center. Ya. Bisa jadi ustadz-ustadz sudah mengatakan gak boleh, itu haram datang. Ya tetap saja orang datang di situ selama tempatnya masih ada. Ya, cukup tanda tangan gubernur, bubar, ganti Islamic Center. Ya, selesai. Nah, itulah sekali lagi pentingnya kekuasaan di tangan orang Islam. Cukup tanda tangan. Ya, selesai. Nah, Nabi perintahkan para sahabat, pukul dia. Maka langsung dipukul oleh sahabat. Ya. Di antara mereka ada yang memukul dengan tangannya. Ya, langsung. Masih bogok apa dipukul. Ya. Ada yang dengan sendal. Ya. Ada juga yang dengan baju. Ya. Nah, ini kata Syekh, dalilun ala anna uqubatal khamri
laisa laha haddun muayyan. Peminum khamr itu di dalam Islam tidak ada batas hukumannya. Ya, beda dengan pezina. Kalau pezina cambuk 70 kali. Ya. Kalau dia belum punya pasangan. Ya. Kalau sudah punya pasangan dirajam. Ya, kalau sudah punya pasangan, zina. Ya. Ini sudah punya istri, sudah punya suami. Ya. Nah, itu tidak cukup sekali dicambuk, dirajam. Ya. Tapi kalau belum punya pasangan dicambuk 70 kali. Ya. Dan kalau dia berzina dengan tetangga, lebih berat lagi hukumannya, Pak. Ya. Berzina dengan tetangga. Nah, itu lebih berat hukumannya. Adapun peminum khamar, ya, tidak ada haddun muayyan, ya, tidak ada had yang mengikat. Maka ketika Nabi suruh pukul, ya, tidak dijelaskan berapa kali, ya, bagaimana cara mukulnya, ya. Maka ada yang mukul dengan tangan, ada yang mukul dengan baju. Kalau pezina dirajam harus pakai kerikil. Kerikil kecil. Tidak boleh langsung yang besar. Ya. Baru terakhir besar biar langsung mati. Ya. Kalau pembunuh jelas dikisos, dipenggal lehernya. Ya. Dipenggal itu dijelaskan semua. Dalam bahasa fikih disebut dengan hudud. Ya, hudud. Dan itu saya ulangi bisa diterapkan sepenuhnya jika hukum Islam ditegakkan. Ya. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, Pak, sedikit kezaliman. Pasti itu. Ya. Tiba-tiba hukum Islam ditegakkan, pembunuh dibunuh. Dan tidak boleh sembunyi. Harus di hadapan banyak orang. Ya, tidak boleh dibawa ke tempat sempit, nggak boleh. Maka kalau di Jeddah ada namanya Masjid Qisas. Ya. Setelah di sidang dikisos setelah sholat Jumat. Orang bubaran Jumat dipenggal. Orang yang bubaran Jumat nggak ada yang nggak berani membunuh. Takut diperlakukan seperti itu. Ya. Itu hukum Islam kalau ditegakkan. Ya. Nah, peminum khamr tidak ditentukan berapa batasnya. Sehingga saya ulangi, man yadribu biyadih wa yadribu bi tarfis thawbih wa man yadribu bi 'asah, ada yang mukul dengan tongkat, ya, dengan balok, ada yang mukul dengan sendal. Lam yuhaddi fiha hadda, tidak ditentukan berapa kali harus dipukul. Ya. Wa fi ahdi Abi Bakrin sarat tuqaddiru binahwi arba'in. Di zaman Abu Bakar ditentukan jumlahnya menjadi 40 pukulan. Ya. Wa fi ahdi Umar kathuran nasul ladzina dakhalu fil Islam. Zaman Umar bin Khattab karena sudah banyak orang masuk Islam, ya. Wa minhum man dakhala bighairi raghbah. Maka ada yang masuk Islam mungkin ikut-ikutan saja. Ya, karena zaman itu perluasan. Banyak wilayah takluk kepada Islam. Maka mungkin ada yang masuk Islam secara terpaksa. Di antara mereka akhirnya apa? Fakathura syarbal khamri fi ahdi Umar. Banyak yang minum khamar di zaman Umar. Kenapa? Orangnya banyak. Yang masuk Islam banyak. Banyak wilayah takluk kepada Islam. Sehingga di antara mereka ada yang masuk Islam karena terpaksa barangkali. Ya. Akhirnya pun mereka tetap minum khamr. Ya. Falamma ra'an nasa qad aktsaru fiha istasyara as-sahabah, maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat hukuman untuk peminum khamr. Ya. Di antaranya adalah
Abdurrahman bin Auf, ya, akhaffal hudud samanun. Zaman Abu Bakar berapa kali tadi? 40. Di zaman Umar paling ringan 80 kali. Ya, 80 kali cambukan. Ya. Fara Umar uquba syarib al-kham ila samanina jildah. Maka ditentukan zaman Umar itu 80 kali cambuk. Ya. Di dalam hadis ini juga disebutkan faidahnya, dalilun ala anna al-insana idza fa'ala dhanban wa uqiba alaihi fid dunya, siapa yang melakukan satu dosa yang ditentukan hududnya, hukumnya secara langsung, maka itu disebut dengan dosa besar. Jadi beda dosa besar dengan dosa kecil itu diantaranya apa? Langsung ditentukan hukumannya, itu dosa besar. Ya, langsung ditentukan hukumannya di dunia. Kalau pezina tadi, kalau pembunuh, peminum khamr, pencuri, potong tangannya, itu berarti dosa besar. Atau disebutkan langsung ancamannya, ya. Tapi kalau dosa kecil, tidak ditentukan hukumannya itu apa, dan tidak disebutkan ancamannya di neraka seperti apa. Itu dosa kecil. Tapi tidak boleh kita meremehkan dosa sekecil apapun. Ya. Nah, apabila telah ditetapkan baginya hukuman terhadap pelanggaran yang dia lakukan di dunia ini, ya, dia udah dicambuk, ya, la yanbaghi lana an nad'u alaihi bil khazzi wal 'ar, maka tidak boleh kita menghina dia, ya, tidak boleh merendahkan dia. Ah, kamu berzina, kamu pemabuk. Ketika sudah ditetapkan hukum kepadanya, tidak boleh lagi disebut dia pemabuk. Tidak boleh lagi dia disebut sebagai pezina. Karena sudah ditetapkan, dia sudah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal nas'alullaha lahu al-hidayah. Maka wajib bagi kita memintakan kepadanya al-hidayah. Semoga dia kokoh, istiqamah. Ya, wa nas'alullaha lahu al-maghfirah, dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi tidak boleh kita menghina pelaku dosa, Pak. Kalau kita sudah tahu dia bertobat, ya, saya tahu masa kelammu, saya tahu masa lalumu, kamu jangan sok-sokan, nggak boleh. Ya, nah, ya, mungkin mantan preman, ya, perampok, begal. Ada ulama, Pak, mantan preman, mantan pembegal, ya, terkenal, ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hashr, surah Al-Hadid, ya. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, surah Hashr ayat 16. Ya, surah Hashr ayat 16. Apakah belum sampai kepada kalian peringatan sehingga hati-hati kalian menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ada tabi'in, dia tuh preman. Ya. Gak boleh ada orang lewat. Kalau lewat dibegal sama dia. Ya. Pokoknya setiap orang mau lewat jalan itu dipastikan dia ada apa enggak. Kalau ada, habis barangnya, dijarah sama dia. Ya. Tapi setelah dia mendengar surah apa tadi? Al-Hashr ayat 16,
dia langsung pingsan dan berubah menjadi orang saleh, menjadi ulama besar. Ya, maka ada istilah, mendingan mana? Mantan preman atau mantan ustadz? Mantan preman, mantan ustadz. Kalau mantan ustadz kan jelek sekali. Dulu ustadz dia itu. Ya. Mudah-mudahan kita ini dari awal sampai akhir orang baik terus. Ya, nggak ada mantan-mantan. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, dan diharapkan kalau hukuman sudah berlaku di dunia, ya mudah-mudahan di akhirat tidak berlaku lagi. Ya, itulah kalau hukum Islam. Ya. Kalau hukum Indonesia, ya pembunuh di penjara, ya penjara, keluar bunuh lagi. Ya. Maka kita terus berdoa kepada Allah, Pak, ya. Mudah-mudahan di negeri kita ini bisa diterapkan hukum Islam. Ya. Dan tidak boleh kita berkata Pancasila sudah final, nggak boleh. Kapan semifinalnya kok tiba-tiba final? Ya. Tidak boleh kita berkata hukum yang bagus di Indonesia ini hukum Pancasila, undang-undang sesuai dengan, tidak boleh. Tetap kita harus yakin dan berdoa bagaimana hukum Islam ini yang terbaik. Pencuri potong tangan, korupsi potong tangan, korupsi lagi potong tangan kaki kanannya, potong sampai habis tangannya, habis kakinya. Saya yakin nggak ada yang korupsi, Pak. Ya. Nah, ini kotak masjid dicolong juga. Ya, dicolong kotak masjid. Ya. Kalau sampai berjuta-juta itu dipotong tangannya. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, kecuali ya, hukum Islam sama sekali tidak bisa tegak. Bagaimana? Ya, dia berzina dulu sampai mohon maaf. Tadi malam ada yang konsultasi kepada saya. Anak hasil zina. Tadi malam lepas saya kajian di daerah Petujuk, saya bunyi, boleh tidak anak hasil zina, ya bagaimana walinya? Saya katakan anak hasil zina itu gak punya bapak. Dia gak punya bapak. Meskipun nikah dengan pelaku, itu bukan bapaknya. Ya, saya sampaikan, kedudukan anak seperti itu anak yatim. Itu anak yatim, gak punya bapak. Meskipun nikah sama pelakunya, ya. Dan dia tidak wajib berbakti kepada laki-laki ini, karena bukan bapaknya. Ya, tidak wajib. Kalau mau berbuat baik silahkan. Bagaimana ketika nikah? Harus wali nikah. Tidak boleh pelakunya jadi wali. Ya. Bagaimana kalau kakak istrinya, kakak ibunya? Ya boleh saja diwakilkan ke siapa ini? Ke kakaknya, ke pak adenya atau ke pamannya. Tapi tetap disebut sebagai wali nikah. Saya nikahkan engkau dengan disebut nama perempuan ini, ya, ibunya mewakilkan ke saya, bukan bapaknya. Ya, ibunya mewakilkan ke saya, dan tidak boleh disebut bin, ya, tidak boleh disebut bin, karena dia nggak punya bapak. Ya, nah itulah bahayanya kalau ya apa namanya maksiat, apalagi yang ada hukum-hukum tadi seperti zina, seperti korupsi, seperti membunuh. Ya, nah kecuali di negeri kita ini ya memang nggak berlaku hukumnya. Bagaimana? Dia bertaubat kepada Allah. Ya udah taubat saja. Tidak mesti dia dibunuh, tidak mesti dia dirajam. Dia bertaubat. Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah. Tapi kalau di Saudi harus diterapkan setelah terbukti melakukan. Kita masuk ke bab berikutnya. Sebelum masuk bab berikutnya, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Jika tidak ada, kita masuk halaman 239.
halaman 239. Bab fi qada'i hawaijil muslimin. Bab menunaikan dan memenuhi hajat kaum muslimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bab qada'i hawaijil muslimin, ma yahtajuhu al-insan liyukammila bihi umurah. Semua kita ini pasti membutuhkan sesuatu yang itu tidak bisa kita penuhi sendiri, ya, melalui bantuan orang lain, ya, tidak bisa. Wa amma ad-daruriyatu fahiya ma yaddarru ilaihi al-insanu liyadfa bihi darara. Ya, yang paling utama bagaimana kita terhindar dari perkara-perkara yang tidak baik, ya. Dan wadaf'ud darurati wajib, menghilangkan hal yang tidak wajib, yang tidak baik itu hukumnya wajib, ya. Meninggalkan, menghilangkan keburukan itu hukumnya wajib. Fa innahu yajibu 'alal insani idza ra'a akhahu fi darurah ay yadfa'a daruratah. Siapa di antara kita yang melihat saudaranya dalam keadaan kesusahan, maka kita mesti menolong dia. Ya, tidak boleh biarin aja. Dia dulu jahat kepada saya, rasain, nggak boleh. Ya. Maka kita mesti menolong, tentu dengan kemampuan kita. Ya. Dan saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina harus kita tolong. Ya. Masyarakatnya kita tolong, rakyatnya, sipilnya. Mereka nggak tahu apa-apa, banyak yang meninggal. Kita tolong. Ya. Paling tidak kita doakan. Maka kalau di Saudi itu Pak ya, di Saudi itu tiap Jumat ada doa untuk Palestina. Ya. Ramadan kemarin tiap malam kunut 10 hari terakhir itu 10 malam, tiap malam doa dan tidak pernah dilupakan Palestina. Ya. Karena mereka dalam keadaan susah, menderita. Ya. Terutama rakyat masyarakat sipil. Jadi kapan kita melihat seseorang yang sedang dalam kesusahan, maka kita mesti menolong dia. Fa idza ra'ahu fi darurati ila at-ta'am, apabila kita melihat seseorang, ya, melihat saudara kita membutuhkan at-ta'am atau ila syarabi, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, maka kita mesti memberi makan, memberi minum kepadanya. Ya. Wajib alaihi ay yaqda hajatah. Dan apabila dia sampai meminta kepada kita dan kita punya kemampuan untuk menolong lalu tidak ditolong, ini termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Ya. Makanya kadang-kadang kita Pak, tadi saya sampaikan di pengajian subuh itu, ada orang minta Ibnu Sabil, ya paling juga bohong. Kemarin saya lihat di masjid, ya, kan kadang-kadang gitu Pak, ya, saya dihipnotis, saya mau pulang kampung, ongkos saya tidak ada, paling juga bohong, nggak boleh, ya, kecuali sudah jelas dia bohong, ya, kita harus mengedepankan apa? Baik sangka. Bisa jadi dia memang benar, dia mau pulang, ongkosnya habis, ya, atau buat beli makan, ya. Beda dengan yang terjadi sebagian di beberapa tempat itu, minta uang bensin banyak tuh di, ya, minta uang itu udah minta-minta, ya, tiap hari di situ, ya, kasih untuk uang bensin, ya, itu jelas. Jadi kalau kita punya kemampuan, tolong, bantu. Ya. Jika kita memiliki kemampuan dan tidak mau menolong, karena curiga, karena apa, itu termasuk yang dimurkai oleh Allah. Ya. Hatta inna ahlal ilmi yaqulun,
Law ittara al-insanu ila ta'amin fi yadi syakhsin aw ila syarabih wa syahsu alladhi bi yadi at-ta'am wa asy-syarab ghaira mudir ila hadha at-ta'am aw asy-syarab. Sampai kata ahli ilmu Pak ini, Pak, kita mau makan, ada makanan di tangan kita. Tiba-tiba ada yang minta. Aduh, saya udah berapa hari nggak makan. Ya, kasih. Meskipun kita makanan itu akan kita makan. Kita baru makan tadi pagi. Ya. Kalaulah kita tidak makan siang ini, tidak sampai bahaya. Ini orang, saya dari kemarin nggak makan. Ya. Bisa bantu nggak Pak? Aduh, gimana, nggak ada. Ya. Adanya hanya apa yang di piring. Wajib kita kasih yang di piring itu. Ya. Tapi kadang-kadang, tapi saya nggak butuh makanan Pak. Saya butuh duit. Nah, itu yang masalah. Saya nggak punya duit Pak. Itu jujur saya nggak punya. Kalau memang nggak punya, sampaikan. Tapi kalau punya bilang nggak punya, dosa. Ya. Ya. Saya nggak mau Pak. Maunya mentahnya saja. Ya udah, kasih aja beras, mau mentahnya. Mentahnya itu duit kan. Ya, sampai begitu kata ulama. Ya. Amma idza kana al-amru hajian wa laysa darurah. Tapi jika hanya sekedar ya keinginan, ya itu tidak terlalu mendesak. Ya. Ada orang mau minjem duit bayar sekolah, itu darurat. Ya. Ada kemampuan, tolong. Beda dengan orang mau minjem duit buat apa? Buat beli sofa. Enggak harus kita tolong. Karena itu selera hidup. Saya minjem duit boleh nggak? Buat apa? Buat ganti HP. Padahal HP-nya masih bisa dipakai. Itu tidak terpaksa. Tidak ditolong juga nggak apa-apa. Kenapa? Ganti HP selera hidup. Tapi kalau dia bilang, saya boleh minjam duitmu, kenapa? Saya udah berapa hari nggak makan. Itu wajib kita tolong. Ya. Jadi ada namanya kebutuhan, ada namanya darurat. Ya. Kalau yang darurat itu harus kita tolong. Tapi kalau selera hidup, ya. Nah, yang lebih parah lagi, minjem duit untuk modal. Nggak mesti kita tolong, Pak. Ya. Apalagi minjem duit untuk modal, nanti saya kasih, itu riba. Ya, boleh minjem 10 juta, nanti saya kasih 11 juta. Itu udah jelas riba. Kalau ada orang minjem duit untuk modal, jelas akadnya. Dia akadnya, akad bisnis. Ya, saya bisa minjemin, tapi kita harus tahu berapa hasilmu, nanti kita bagi. Nah, itu bukan minjem namanya. Tapi kalau ya, jadi Islam ini adalah agama sosial. Ya. Itu Islam. Ya. Islam itu indah, Islam itu sempurna. Ya, tidak ada yang lebih sempurna dari Islam, Pak. Tidak ada. Kalau ada agama lain mengajarkan kesederhanaan, ya, kemarin ceritakan bagaimana sederhananya yang meninggal kemarin itu belum ada apa-apanya dibanding kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu doakan, lalu takjub, kagum. Nggak boleh kita kagum kepada orang kafir, nggak boleh. Ya, semoga dia tenang di sisi Tuhannya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Islam satu-satunya agama yang ya sempurna. Ya, termasuk kesempurnaan Islam ini adalah agama sosial. Ya, agama sosial. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, karena itulah Allah menjamin keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang mengangkat penderitaan saudaranya. Siapa yang menolong saudaranya, maka Allah menjamin keutamaan yang besar. Hadis pertama, al-muslimu akhul muslim. Muslim dengan muslim yang lain bersaudara.
La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh menzalimi orang Islam, nggak boleh. Ya. Maka Bapak Ibu, setiap kita keluar rumah, Pak, jangan lupa baca doa. Apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Sampai di sini? Tidak. Ada lagi doa yang lain. Duduk di depan pintu rumah, lihat ke langit. Berdiri depan pintu rumah, lihat ke langit. Ya, di dalam rumah kita baca doa Bismillahi tawakkaltu. Keluar, jangan langsung ambil kendaraan. Jangan langsung ambil mobil. Jangan langsung jalan. Berdiri dulu di depan pintu rumah, lihat ke langit. Baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla an azilla au uzalla an adilla au udalla an azil an azlima au uzlama an ajhila au ujhala. Itu doanya, Pak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jatuh dan menjatuhkan orang. Aku berlindung kepadamu dari bodoh dan membodohi orang, dari zalim dan menzalimi orang. Ya, subhanallah. Jadi setiap kita keluar dari rumah, jangan ada niat untuk menzalimi orang. Ya, itu Nabi, Pak. Dan sunnah dibaca. Karena Muslim itu tidak boleh menzalimi. Wala yuslimuhu. Tidak boleh menyerahkan orang Islam kepada musuh. Ya. Tidak boleh menyerahkan. Ya, ada yang dicari, mau dipukul, mau di apa. Itu dia sembunyi. Nah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatih. Barang siapa yang memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu, yang kita kasih kepada orang itu nggak seberapa, Pak. Tapi kalau Allah yang ngasih, itu nggak ada batasnya. Ya, bisa jadi yang kita kasih hanya 100.000. Ya, terpaksa orang itu minta, bisa jadi terpaksa. Ya, sebenarnya dia malu, tapi nggak ada cara yang lain. Akhirnya minta, saya boleh minta nggak? Saya boleh minjem? Kasih 100. Allah akan kasih pada kita, tidak ada batasnya. Ya. Kalau yang nolong kita manusia ada batasnya. Tapi kalau yang nolong Allah nggak ada batasnya. Itu harus yakin saya, harus yakin kita. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini dia. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, maka Allah akan menghilangkan menghilangkan kesusahannya di hari akhir. Kesusahan dunia ini kecil. Ya, kata ulama dalam kitab 40 amalan yang kita dicintai oleh Allah, dibahas di sini luar biasa. Kesusahan dunia ini kecil. Ya, kalau saya hidupnya susah, nggak ada apa-apanya. Dibanding susah kapan? Susah hari akhir. Susah hari akhir. Susah menjelang kematian. Ya. Susah sesudah kematian. Susah di padang mahsyar. Berapa lama kita dikubur? Hanya Allah yang tahu. Ya. Berapa lama kita di padang mahsyar? 50.000 tahun. Ya, dan itu susah. Susah. Ya. Ketika Allah hadirkan neraka dalam Al-Qur'an Al-Furqan 12, kemudian surah Al-Mulk ayat 8, semua manusia berada di padang mahsyar. Lalu Allah perlihatkan neraka. Apa yang terjadi, Pak? Neraka marah. Ya, neraka marah. Dia mengeluarkan suara yang sangat bising. Ya. Seluruh akses untuk menyelamatkan diri ditutup oleh Allah. Kecuali hanya ada satu jalan orang bisa selamat. Apa jalan itu? Qantarah. Apa qantarah? Menyeberang sirat. Gak ada jalan. Ya. Tidak ada jalan kecuali nyeberang sirat.
neraka sudah marah. Ya. Satu-satunya akses untuk menyelamatkan diri menyeberang sirat. Dan itu menyeberangnya tidak mudah. Siapa yang senang menghilangkan kesusahan orang di dunia, maka Allah akan apa? Menghilangkan kesusahannya di hari akhir. Kita susah di dunia paling 60 tahun. Tapi susah di padang mahsyar 50.000 tahun. Ya. Susah di dunia paling 60 tahun. Tapi susah di kubur hanya Allah yang tahu. Nabi dikubur sudah berapa tahun? Kurang lebih 1400 tahun. Jadi makanya saya ingatkan pada diri saya, kita semua. Kenapa kita nolong orang? Kita nolong orang bukan karena dia mengharapkan bantuan kita. Kita nolong orang, kita bantu orang karena kita yang berharap ditolong oleh Allah di hari akhir. Itu kaidah yang harus selalu saya pegang, harus selalu kita pegang. Ya. Ketika melihat orang susah, ini kesempatan bagi saya untuk nolong. Bukan karena dia membutuhkan saya yang membutuhkan. Kapan? Karena saya ingin ditolong di hari akhir. Ya. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aib saudaranya di hari akhir. Ya. Satu hadis kita bahas, insyaallah kita sambung di pertemuan mendatang. Silakan azan, setelah azan kita lanjutkan tanya jawab lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanya. Fadhal. Ada yang? Setoran riba. Ya. Ya. Ketika dia sampaikan butuh banget, ya butuh sekali, dan kita tidak harus tahu kebutuhannya apa. Ya. Tapi qaddarallah ternyata dia buat setoran. Ya. Setorannya kan bisa jadi setoran halal, setoran yang riba. Kita baik sangka saja. Tapi jika ditakdirkan memang setorannya adalah muamalah riba, kita tidak kebagian keburukannya. Kita tidak kebagian. Dan bisa jadi dengan kita nolong, dia segera lunas. Ya. Kalau ada orang terlilit hutang dalam praktek riba, lalu kita tolong menyelesaikan urusan ribanya, tidak masalah. Agar dia cepat selesai. Kita tidak mendukung ribanya, tapi kita ingin membebaskan praktek riba dari dia. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Gimana Pak? Apa-apa? Tapi ketan? Tidak. Tidak. Tapi kalau sudah sampai memabukkan, maka itu haram. Adapun alkoholnya, mengandungnya, tidak. Tapi kalau sudah ada unsur memabukkan, disimpan biar dia memabukkan, haramnya di situ. Ya, demikian. Sebentar ini. Ya, silakan. Ya. Ya. Alkohol yang memang unsurnya memabukkan, ya, maka haram berapapun kadarnya. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan,
ya, lalu dia dikonsumsi, mabuk tidak mabuk sudah haram. Demikian. Ya. Jadi kalau tadi memang diniatkan untuk memabukkan, maka dia menjadi haram. Ya, yang memang diniatkan. Tapi kalau memang sudah dasarnya ada alkoholnya, ya, sudah dasar ada alkohol di situ, maka itu hukumnya haram meskipun memabukkan atau tidak memabukkan. Demikian. Silakan. Ada seorang yang melakukan sesuatu dosa besar, melakukan dosa besar dan sudah bertobat dan dalam waktu melakukan lagi, tobat lagi. Itulah manusia. Ya. Bertobat. Ya. Kumat 5 tahun ketemu lagi sama teman-temannya, mabuk lagi. Gimana? Ya kalau Allah kasih kesempatan tobat lagi, diterima tobatnya. Kecuali ada unsur ngerjain, main-main. Kan Allah Maha Pemaaf. Gak apa-apa mabuk, nanti tobat lagi. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau terjerumus kepada dosa, itulah manusia. Makanya kalau kita baca hadis yang dulu, kisah taubatnya pembunuh, berapa yang dia bunuh? 90, kemudian dia bunuh satu lagi sampai 100. Lalu dia tanya, apa taubat saya masih diterima? Bisa. Tapi ada hal yang harus kau lakukan. Kamu harus pergi ke daerah sana. Apa pelajarannya? Kau bertobat selama di sini, tobat hari ini, besok bunuh lagi. Karena teman-temanmu orang jahat. Maka kata ulama, ketika kita sudah hijrah, di antara bentuk hijrah kita meninggalkan komunitas. Ya. Taubat dari riba, yang menjauh dari teman-teman riba, yang mereka senang tidak mau bertobat dari riba. Tapi selama kita masih dekat dengan dia, bisa jadi besok lusa kau balik lagi ke tempat ribamu. Ya, Allah Allah minta bagaimana wujud taubat kita. Ya, apakah sekedar berhenti? Tidak ada usaha sesudah itu. Maka usahanya yang dihormati. Ya, ketika kau sudah taubat dari pelaku syirik, praktek syirik, ya menjaga jarak dengan orang-orang yang berbuat syirik. Saya sudah jaga jarak, sudah apa? Tiba-tiba ketemu lagi dengan teman pemabuk. 5 tahun sesudah saya tidak pernah mabuk, ketemu, ya ngobrol, keasikan, mabuk lagi. Ya, taubat, diterima taubatnya oleh Allah. Ya, zina, taubat dari zina, taubat sudah nangis, sudah mohon ampun pada Allah. Datang lagi ke tempat kayak gitu, ya jatuh lagi Pak. Itu namanya main-main. Ya, itu namanya main-main. Kan Allah Maha Pemaaf. Ya, nggak apa-apa nanti taubat lagi. Itu namanya su'udzon billah, buruk sangka kepada Allah. Itu adalah dosa besar. Jadi yang dosa besarnya itu tidak sekedar terjerumusnya, tapi mempermainkan Allah. Itu dosa besarnya di situ. Demikian. Ada lagi? Cukup kajian kita hari ini. InsyaAllah kita sambung pekan depan. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.